Salam selaras. Sahabat Barka, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Barka. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Barka. Salam selaras, sahabat Cintruma. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai teknologi canggih leluhur Nusantara, yaitu Ratu Boko. Apakah sebetulnya Ratu Boko itu? Kita bahas mulai dari istilah Ratu Boko dan teknologi Barka. Situs Ratu Boko berada di Jalan Raya Jogja Solo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Luas situs mencapai 25 hektar, terletak 196 meter di atas permukaan laut. Situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan atau keraton. Nama situs Ratu Boko atau Baka berasal dari kata Barka, bukan dari kata Boko atau burung bangau, seperti yang kita pelajari dari sejarah. Hal ini terbukti bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak banyak terdapat burung bangau di areal situs. Teknologi Barka sendiri adalah istilah dari bangsa Lemurian untuk menyebutkan portal antara ruang dan waktu. Situs Ratu Boko menyimpan peninggalan leluhur bangsa Nusantara ini, yang diantaranya berupa keraton atau kerajaan, di mana di dalamnya terdapat barka lokal yang dibuat oleh seseorang yang bernama Arkitirema, khusus sebagai alat transportasi dari istana Ratu Boko ke satu tempat bernama Salaksanegara. Penjelasan lebih lanjut mengenai barka lokal ini bisa membaca buku pertama Arkitirema. Wilayah Ratu Boko dibangun oleh 3 peradaban yang berbeda, yaitu yang pertama peradaban Brodela atau bangsa raksasa sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Yang kedua, peradaban bangsa Lemurian sekitar 80.000 tahun yang lalu. Dan yang ketiga, peradaban kerajaan Hindu-Buddha mulai abad ke-8 Masehi. Barka adalah istilah lain dari Stargate atau gerbang bintang yang bisa didefinisikan sebagai alat yang berfungsi sebagai portal menuju galaksi, dimensi, maupun suatu tempat yang jauh di luar galaksi Bima Sakti. Konsep Stargate juga ditemukan pada beberapa peradaban lainnya. Di antaranya, yang pertama, peradaban Mesir kuno dengan istilah Osiris Device. Yang kedua, peradaban Sumeria dengan istilah Sumerian Cylinder Seal. Yang ketiga, peradaban Peru kuno dengan istilah Puerta de Hayu Marca. Yang keempat, peradaban Tihuanaco di Bolivia dengan istilah Portal of the Sun. Yang kelima, peradaban Assyria dengan istilah Ishtar Gateway. Karena Barka adalah merupakan sebuah teknologi yang berupa portal menuju tempat lain, para ilmuwan berpendapat
membutuhkan lebih dari satu portal untuk melakukan perjalanan melalui wormhole atau lubang cacing. Jadi, terdapat beberapa komponen yang terkait dengan Barca ini, yaitu yang pertama ada Stargate yang merupakan pintunya, yang kedua ada wormhole yang merupakan jalannya, yang ketiga password atau kunci tertentu untuk setiap Stargate, dan yang keempat, setiap Stargate atau portal atau Barca ini membutuhkan energi yang sangat besar untuk mengoperasikannya. Teknologi Barca atau portal di Ratu Boko saat ini terkubur di bawah tanah dengan tujuan mengarah ke Salaksa Negara di ujung kulon. Demikian pula, Barca atau portal yang berada di ujung kulon mengarah ke Ratu Boko. Meski teknologi Barca ini tidak bisa dioperasikan lagi karena mesinnya sudah diambil oleh seseorang yang bernama Gadramda. Anomali radiasi asli dari teknologi Barca saat diukur mencapai 40.000 mikrotesla yang sempat dimanfaatkan untuk mengakselerasikan energi tubuh pada saat dilakukan latihan akselerasi energi mitokondria di area Ratu Boko. Sehingga setelah selesai latihan, anomali radiasi energinya kembali normal pada kisaran 40-50 mikrotesla. Keunikan teknologi Barca yang lainnya adalah dapat dipergunakan untuk meredam aktivitas gunung berapi. Caranya adalah dengan mengarahkan lava ke bawah permukaan bumi, tidak ke atas atau meletus. Hal ini menyebabkan banyaknya rongga di bawah tanah, seperti misalnya di daerah Bantul, Yogyakarta. Hal inilah yang terkadang menyebabkan munculnya dua buah fenomena, yaitu yang pertama, banyaknya gua bawah tanah di daerah Bantul, Yogyakarta, dan banyaknya gempa karena rongganya runtuh. Peninggalan lainnya di situs Ratu Boko adalah teknologi elemen patera, yaitu teknologi pencampuran antara logam dengan batuan. Fungsinya untuk menghindari karat dan supaya terawetkan. Elemen patera sendiri adalah akar kata dari elemen dan mantra. Karena masyarakat dahulu tidak bisa menjelaskan, istilah elemen patera berkembang menjadi mantra. Seperti halnya manuskrip Hidrintana atau teknologi bahan bakar air, teknologi elemen patera pun tertulis dalam sebuah manuskrip. Sayangnya, mantra atau manuskrip itu kemudian dimistiskan oleh masyarakat. Padahal, mantra itu adalah manuskrip cara pembuatan teknologi elemen patera. Akhirnya, manuskrip pun diterjemahkan sebatas mantra atau jampi-jampi dan bukan informasi tentang teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Di lokasi situs terdapat aliran-aliran suara. Dahulu, sang ratu tidak perlu berbicara kencang, karena dengan teknologi elemen patera, gelombang suara bisa diarahkan kemana saja. Seorang budayawan sekaligus peneliti peradaban, Kang Diki Zainal Arifin, mengatakan, luar biasa sebetulnya dahulu, tetapi sekarang menjadi biasa karena dibuat seperti itu. Direkayasa supaya kita tidak berpikir, supaya kita menjadi mundur,
supaya kita menjadi negara yang selalu terbelakang dan selalu di kondisi dunia ketiga. Karenanya, kita harus mengubah semua itu. Teknologi elemen Patera membuat pantulan suara menjadi terfokus karena batuannya mengandung logam. Berbeda dengan batuan biasa, pantulannya seperti gaung biasa atau di gua. Berbagai frekuensi pun bisa ditangkap dengan teknologi elemen Patera ini, termasuk gelombang elektromagnetik, misalnya dari handphone. Batuan di sana pun memiliki tingkat kekerasan dan berat yang berbeda bila dibandingkan dengan batuan biasa seukurannya. Cukup dengan mengangkatnya akan terukur perbedaan beratnya. Teknologi elemen Patera saat ini telah dihilangkan. Sekarang, kalau ingin membangun lagi teknologi itu, harus membuat tanur elemen Patera. Di planet bumi ini, teknologinya harus menggunakan nuklir, di mana harus bisa memanaskan sampai titik didih 60.000 derajat Celcius. Teknologi lain di area Keraton Ratu Boko adalah kolam akselerator. Di Keraton Ratu Boko terdapat tempat untuk pertemuan bangsa Brodela dan bangsa Lemurian, serta terdapat chamber atau kolam-kolam untuk akselerasi sel mitokondria tubuh. Terdapat pula tempat pertemuan yang dikhususkan berupa area datar yang dikelilingi air yang bermanfaat untuk mempertajam suara. Area chamber atau kolam akselerasi sel terdapat lorong menuju area yang berdinding miring letter U yang dapat memantulkan suara ke depan dan ke atas dengan jelas, meskipun jauh tanpa menggunakan mikrofon. Terdapat beberapa chamber atau kolam yang bila terisi air akan menghasilkan cairan yang dapat mengakselerasi sel mitokondria tubuh pada tingkat tertentu sesuai dengan campuran bahan-bahan atau material yang terdapat pada dinding kolam tersebut. Teknologi lainnya di area Ratu Boko adalah bangunan antibakteri. Bakteri ditemukan di seluruh penjuru planet bumi, baik di tanah, batu, lautan, bangunan, kendaraan, dan bahkan daerah bersalju. Beberapa bakteri malah menetap pada organisme lain, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Bakteri adalah mikroorganisme sel tunggal yang dapat hidup sebagai organisme independen atau secara dependen sebagai parasit. Bangunan di Ratu Boko yang dibuat dengan menggunakan teknologi elemen Patera, pada pertemuan dindingnya tidak ada sudut, sehingga tidak ada penumpukan bakteri. Dengan demikian, kawasan di Ratu Boko bisa disebut sebagai bangunan sehat yang anti bakteri. Sahabat Sintruma, demikian pembahasan kali ini mengenai teknologi canggih leluhur Nusantara, yaitu Ratu Boko. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Sintruma, yang membahas mengenai sains dan teknologi. Salam selaras selalu.